Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sakirun, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu teori dari ilmu komunikasi, yaitu teori Elaboration Lakewood Model. Nah, teori ini sendiri merupakan teori umum yang sering digunakan oleh para peneliti untuk mengatur, mengkategorikan, dan memahami proses dasar yang mendasari efektivitas dari komunikasi persuasif atau komunikasi mengajak kayak gitu. Nah, elaboration Lakewood model ini sendiri teori kompresif pembentukan dan perubahan sikap yang menentukan proses di mana berbagai sumber pesan, penerima, dan faktor-faktor konteks diketahui untuk mempengaruhi sikap. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita mengambil teori ini sendiri. Bagaimana kita untuk menguji seberapa efektivitas komunikasi persuasif pada saat melakukan objek pada saat penelitian kayak gitu. Di sini banyak faktor, salah satunya ada dari pesannya juga, dari sumbernya juga, dari penerima, dan itu sangat diperhatikan. Dan untuk LM ini sendiri bisa dikatakan Elaboration Lakewood Model ya, atau LM ini sendiri dia itu mengilustrasikan tahapan pengambilan keputusan menuju pada perubahan kepercayaan, sikap dan perilaku ini sendiri kayak gitu. Jadi di sini sangat menekankan perubahan kepercayaan serta sikap atau perilaku dari seseorang kayak gitu. Baiklah, selanjutnya ada dua rute yang relatif berbeda untuk persuasif ini sendiri mengenai teori ini, yaitu pertama itu ada rute sentral. Rute sentral ini sendiri berkaitan tentang bagaimana hasil dari pertimbangan hati-hati dan bijaksana seseorang tentang manfaat sebenarnya dari informasi yang disajikan dalam mendukung advokasi. Apabila perubahan sikap dan kepercayaan konsumen, misalnya di konsumen, akan menjadi lebih hati-hati terhadap pesan yang diterima. Jika dapat memproses informasi, maka mereka akan membangkitkan sejumlah tanggapan kognitif terhadap komunikasi. Jika kepercayaan berubah, maka akan mengalami perubahan sikap kayak gitu. Nah, rute sentral ini sendiri ini bersifatnya itu dalam jangka panjang, jadi prosesnya sangat panjang untuk menentukan bagaimana proses yang terjadi di komunikasi proses ini sendiri kayak gitu. Baiklah, yang selanjutnya itu ada rute peripheral routes. Jadi rute ini sendiri yang lebih menekankan terjadi sebagai akibat dari beberapa isyarat sederhana dalam konteks persuasif yang mengedukasi perubahan tanpa memerlukan pengawasan dari manfaat sebenarnya. Di sini untuk rute ini sendiri, ketika konsumen terlihat dan pemrosesan informasi dengan keterlibatan rendah, jadi keterlibatannya rendah, sedangkan yang sebaliknya itu keterlibatannya tinggi, yaitu mereka bergerak pada rute ini pada keadaan seperti tanggapan kognitif kurang mungkin terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan dengan seksama masalah pro dan kontra terhadap isu-isu yang ada. Dan isyarat persuasif ini sendiri mencangkup faktor-faktor seperti daya tarik dan keahlian sumber pesan, jumlah argumen yang ditampilkan gitu kan, dan rangsangan juga baik itu positif atau negatif yang membentuk konteks
di mana pesan itu disajikan kayak gitu. Eh, Rute ini sendiri berfungsi dalam jangka waktu yang sangat pendek gitu. Jadi kalau yang tadi itu fungsinya dalam jangka waktu yang panjang, tapi untuk rute ini sendiri berfungsi dalam waktu jangka yang pendek kayak gitu. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai teori ini sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.